ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menyebut para rektor itu diminta untuk menyampaikan sikap berbeda bahwa Presiden Jokowi baik. Mahfud MD menuturkan ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak pelaku operasi tersebut. Namun menurut dia ada juga rektor yang jelas-jelas menolak. Salah satunya rektor Universitas Soegija Pranata di Semarang. Bagi Mahfud MD, adanya dugaan intervensi ke kampus-kampus itu bisa saja terjadi. Namun, untuk mengatakan perguruan tinggi itu takut karena adanya tekanan tidak juga benar. Mahfud MD mengatakan kembali ada sejumlah rektor perguruan tinggi yang belum melakukan deklarasi diminta untuk menyatakan sikap bertolak belakang. Sikap rektor itu nanti akan beda dengan kampus lain yang sudah mengeluarkan petisi kritik pemerintah. Kata Mahfud MD, dari operasi itu ada yang berhasil sehingga menekan rektor melakukan deklarasi sesuai pesanan itu. Menurut Mahfud MD, sudah ada 59 perguruan tinggi yang menyuarakan pandangan kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ia bilang selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika. Dia menuturkan semakin menekan perguruan tinggi maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik. Sebelumnya, Sivitas Akademika termasuk guru besar dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, hingga Universitas Gadjah Mada membacakan petisi yang berisikan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Salah satu kritikan itu karena pemerintahan Jokowi berada di luar jalur hingga kondisi demokrasi di tanah air yang menurun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Ya, setelah kemarin ramai dan bahkan sampai hari ini terus bergelombang para akademisi, kampus-kampus, yayasan pendidikan, para cendekiawan, bahkan mantan-mantan pemimpin KPK menyerukan pesan moral tentang kekhawatiran mereka terhadap demokrasi, terhadap pemilu, dan khususnya terhadap keberpihakan dan netralitas penguasa dan aparatur negara terhadap pemilu kita kali ini. Nah, tanggal 5 Februari yang lalu, Koran Tempo memberitakan bahwa telah terjadi pengarahan-pengarahan, misalnya terhadap salah satu rektor dari wakil rektor 2 Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang yang katanya didatangi oleh 2 orang polisi, diminta untuk membuat video testimoni tentang keberhasilan Pak Jokowi dalam program-programnya dan dalam penanganan COVID, juga tentang pemilu yang katanya mencari penerus Pak Jokowi. Nah, wakil rektor ini lalu menuruti membuat video itu karena katanya ini untuk internal saja. Nah, tapi nyatanya esoknya videonya langsung viral karena diupload di sosial media, di TikTok, dan lalu disusul oleh beberapa rektor dari beberapa kampus yang memang belum mendeklarasikan tentang pesan moral mereka. Dan ini pun dialami oleh Pak Ferdinand, rektor dari Unika Soegija Pranata Semarang, yang katanya mendapatkan pesan juga untuk diminta membuat video tentang keberhasilan Pak Jokowi, tentang pemilu yang mencari penerus Pak Jokowi, dan tentang keberhasilan COVID. Nah, tapi Pak Ferdinand ini tidak mau memberikan atau membuat video itu. Nah, lalu hari ini ada klarifikasi dari Kapolrestabes Semarang yang katanya ini adalah bagian dari untuk berusaha mengadakan membuat pemilu damai di Semarang gitu ya. Lalu programnya namanya cooling system, dan ini bukan hanya mengajak para akademisi tapi juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Nah, klarifikasi ini menurut saya lucu sekali ya. Justru ini semakin menunjukkan bahwa aparat cawe-cawe dalam hal berpendapat
masyarakat, kebebasan berpendapat di masyarakat. Karena begini, kalau ini namanya program, artinya program ini dilakukan sudah lama, gitu kan? Ya paling tidak sebelum para akademisi ini melakukan maklumat dan lain sebagainya. Kalau memang benar, ya silakan tunjukkan programnya sudah berapa lama, lalu mana testimoni dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang katanya sudah ada gitu ya. Kalau memang itu memang benar program. Ya tapi masyarakat pun sepertinya sudah cerdas, mereka pasti paham bahwa ini dibuat sebagai respon dari aksi dari akademisi yang mengadakan maklumat seperti itu tadi. Nah, menurut saya ini justru sangat menyedihkan ya, dan sangat tidak sehat. Seharusnya ya aparatur negara tidak boleh melakukan hal seperti ini, dan biarkanlah masyarakat berpendapat, karena pendapat itu beragam, bukan untuk diseragamkan. Salam. Saya mau memberikan tanggapan mengenai video Bapak Ibu dosen yang barusan. Terus ini menurut opini saya, yang pastinya ada pro dan kontra. Dengan adanya PT itu, ada satu masalah yang terselesaikan, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di PT itu mengakui kalau Pak Jokowi itu bagian dari keluarga besar universitas tersebut. Berarti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Terus kalau masih ada orang di luar sana yang menyatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, suruh mereka nonton PT bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di video tersebut. Sudah jelas beliau ini mengakui Pak Jokowi itu bagian dari keluarga besar universitas tersebut. Pak Jokowi itu alumni dari universitas tersebut. Tapi di sini yang mau saya tanggapi adalah isi dari pernyataan beliau, di mana isi dari pernyataan beliau ini mengenai kritikan terhadap pemerintahan Pak Jokowi mengenai pelanggaran demokrasi. Saya pernah dapat nasihat seperti ini: jangan pernah melihat masalah hanya dari satu sisi. Jangan hanya melihatnya dari sisi negatifnya. Coba lihat sisi positifnya, pasti ada. Seperti itu. Seperti itu juga dengan kritikan Bapak ini. Kritikan beliau ini terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang mengatakan Pak Jokowi melakukan pelanggaran demokrasi, itu sisi negatifnya. Tapi yang terjadi pasti punya sisi positifnya. Di mana positifnya? Membuka peluang kepada anak muda-mudi Indonesia untuk bisa bergabung ke pemerintahan di usia yang masih muda. Bukankah suatu kebanggaan suatu saat kita dengar si A sudah jadi wali kota di usianya yang masih 36 tahun, si B sudah jadi gubernur di usianya yang masih 38 tahun. Suatu kebanggaan toh. Secara setiap tahun beliau ini telah menamatkan banyak mahasiswa dan mahasiswi. Jadi hidup itu harus balance. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya. Kita juga harus melihat sisi positifnya. Jadi saudaraku yang terkasih, mungkin mereka tidak mewakili seluruh akademisi yang ada di Indonesia. Seharusnya yang namanya toga ini hanya dipakai apabila kita ada acara sakral. Misalkan adalah acara wisuda, kemudian kita di wisuda, hanya acara-acara itu saja. Tidak menggunakan baju toga ini dipakai di sembarang tempat, apalagi untuk deklarasi penolakan capres tertentu. Nah, 5 tahun yang lalu saya pernah dimasukkan teman saya ke suatu grup WhatsApp yang mana di sana ada akademisi yang menolak Bapak Jokowi. Awalnya saya nggak ngerti ini grup apa gitu. Mereka membuat acara-acara memobilisasi di mana acara-acaranya sih seputar Zoom seperti itu ya. Karena waktu itu kan mungkin deklarasi yang sifatnya terbuka itu mungkin kurang aman. Tapi intinya mereka mencoba mengajak para dosen untuk memilih paslon tertentu. Intinya itu aja. Dengan cara apa? Menjelek-jelekan paslon yang lain. Dan saat itu yang dijelek-jelekan adalah Jokowi. Karena saya merasa nggak cocok, saya adalah orang yang mendukung Jokowi, maka saya keluar dari grup tersebut. Dan saat ini terulang lagi. Jadi saudaraku yang terkasih, mau mereka pakai toga seperti ini, mau mereka pakai baju Ultraman, mau mereka pakai baju apapun, baju budaya, adat, saya kira tidak
masalah. Dan saya kira itu tidak mewakili sebagian besar dari mereka. Itu hanya sebagian kecil saja. Kalau mau pakai baju seperti ini, saya punya 3 saudara. Saya pernah doktor 3 kali. Nah, kita tahu kan yang kita hadapi masyarakat biasa yang hanya mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan pendidikan sampai S3 dan mendapatkan anugerah dari institusi dan dari pemerintah sebagai guru besar atau profesor atas karya-karyanya. Mereka tidak pintar dalam segala hal. Mereka pintar hanya satu spesifikasi bidang yang mereka pelajari hingga sampai ke akar tunjang. Mereka orang pintar, iya. Mereka orang terhormat, iya. Namun itu bukan berarti Anda harus takut dengan baju seperti ini. Hanya sekedar baju. Mereka manusia biasa dan tidak mewakili seluruh dosen dan akademisi di seluruh Indonesia. Jadi ingat, apapun yang mereka kenakan, busana apapun yang mereka pakai, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan hati masyarakat Indonesia untuk memilih paslon tertentu. Hak kita untuk memilih paslon tertentu. Tetap semangat, tanggal 14 besok kita akan mencoblos, dan cobloslah paslon yang Anda kehendaki. Janganlah Anda terpengaruh oleh orang-orang yang menjelek-jelekan orang lain, bahkan menjelek-jelekan pemerintahannya sendiri hanya karena panik, karena elektabilitasnya rendah. Kita tetap semangat dengan pilihan hati kita. Salam sukses.